Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kakak dengar belum terlalu kuat ini, kayak tidak ada semangatnya. Jadi kalau misalnya kakak bilang bagaimana kabarnya pada siang hari ini, adik-adik bilang baik dan luar biasa dengan penuh semangat ya. Siap? Mengerti? Oke. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, baik dan luar biasa ya pada siang hari ini, kan kalian semua semangat. Nah, itu semua tidak luput dari berkat dari Tuhan, karena kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, kakak juga berterima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mau datang dan sudah mau mengikuti pembelajaran kakak pada siang hari ini. Supaya kita tambah semangat lagi pada siang hari ini, kakak mau kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Berkibarlah Benderaku, dan bisa satu siswa bantu kakak di depan untuk jadi dirjen pemandu kita dalam lagu ini. Bisa? Silakan. Berkibarlah bendera. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang bisa membantu kita dalam ayat? Ayo silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dengan berdoa selesai. Baik, terima kasih Ayu. Nah, sekarang sebelum itu kakak absen dulu ya. Jadi nanti pas kakak absen, kakak sebutkan namanya, nanti adik-adik bilang hadir ya. Adelia, April, Alfa, Aini, Hadir. Alzafir. Alzafir di mana? Di luar. Alna, Ananda, Hadir. Anissa, Hadir. Arya. Arya mana? Hadir. Tiada. Alfa? Pindah. Pindah. Arya pindah kan? Ya. Anugrah. Di luar. Aulia, Ayu, Hadir. Bayu, Di luar. Brian, Hadir. Prilly, Apa? Irfan, Iza, Rafa, Apa? Alfa, Muhammad Ramadan, Di luar. di luar, Muhammad Rasha, Apa? Alfa, Renaldi, Natasha, Hadir. Nazwan, Nianci, Rahul, Reski, Valentino, Alfa, Rizwan,
pertemuan sebelumnya kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada clue-cluenya di sini. Tidak terlalu jauh dari ini. Ada yang masih ingat? Itu pertemuan yang baru-baru ini, baru pertemuan ini, pertemuan kedua kita. Peraturan apa? Tata ulang peraturan. Ya? Wow, bukan. Ternyata kakak tes di sini ternyata belum terlalu itu ya. Ada yang salah lagi. Nah, waktu itu kita membahas bagian sub B, yaitu pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan. Itu yang betul. Nah, jadi kita di sini akan membahas selanjutnya yaitu jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Nah, adik-adik harus ingat ya, karena nanti pertemuan berikutnya kakak tanya lagi, awas tidak harus ingat. Nah, sebelum kita masuk, kakak mau bertanya dulu. Adik-adik, ada yang tahu apa itu tata urutan peraturan? Siapa yang tahu apa itu tata urutan peraturan? Ayo, siapa? Yang tahu kakak kasih hadiah. Berapa kakak kasih hadiah? Berapa kasih hadiah? Pada dasarnya terdapat penggolongan aturan, yakni yang bersifat superior lebih tinggi dan yang bersifat inferior lebih rendah. Aturan yang lebih rendah sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Bisa, boleh. Bisa, boleh untuk Brian. Kita beri apa sih untuk Brian? Nah, jadi di sini tata urutan peraturan perundang-undangan lebih kakak ke poinnya supaya adik lebih pahami. Jadi tata urutan peraturan perundangan adalah urutan dia peraturan urutan berjenjang atau tingkatan yang mengatur suatu peraturan dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat terendahnya. Nah, itu adalah poin dari apa itu tata urutan peraturan perundang-undangan. Dia kan berurutan berjenjang. Seperti dari kayak kan urutan yang pertama itu kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dia itu urutan yang tertinggi sampai urutannya yang terendah. Terus yang kedua, kakak mau bertanya lagi. Adik-adik tahu? Nah, sini adik-adik tahu apa? Coba sebutkan jenis dan jenis tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Coba ada yang bisa sebutkan apa semua? Pak, jenis-jenisnya seperti UUD NRI tahun 1945, ketetapan MPRI, TAP MPRI, Undang-Undang UU Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu, Ya, dulu. terus Peraturan Pemerintah PP, Ya. Peraturan Presiden Perpres, Peraturan Daerah Provinsi Perda Provinsi, dan yang terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kota Perda Kabupaten Kota. Oke, betul 100 untuk Brian lagi. Tepuk tangan dulu untuk Brian. Nah, betul ya yang disebutkan Brian tadi. Yang pertama dari jenis tata urutan peraturan perundang-undangan ini, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, ketiga ada undang-undang, dan yang keempat ada peraturan pemerintah, kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada perda provinsi dan perda kabupaten atau kota. Nah, kita akan masuk di sini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, bisa adik-adik setorang. Bisa setorang bacakan. Ya. Nah, jelas
Nah, karena di sini ada terpotong sedikit, nah di sini kita akan membahas Undang-Undang Dasar 1945. Kita bacakan saja di bagian ini dulu, nanti adik-adik yang kelihatannya bantu kakak ya. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dibahas oleh BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, betul. BPUPKI adalah Badan Pendidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ditetapkan oleh BPKI. Apa BPKI? BPKI tadi apa? Ya, BPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai undang-undang dasar Indonesia pada 18 Agustus 1945. Bisa bantu kakak bacakan sumber tertinggi ini? Siapa yang mau? Di belakang laki-laki dulu lagi. Karena dari tadi perempuannya suka dengerin. Laki-laki, baca ini dengan ini. Siapa yang mau? Ayo, laki-lakinya. Berani bisa. Sumber hukum tertinggi. Diam dulu. Silakan Brian. Semua peraturan dasarnya harus sesuai dengan UUD. Ya, baik, terima kasih Brian. Nah, sumber hukum tertinggi ini, semua peraturan perundang-undangan lainnya harus sesuai dengan undang-undang. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan di sini. Nah, dari semua peraturan yang berada di bawah undang-undang dasar harus sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Kata dia adalah dasar dari semua peraturan yang berada di bawahnya. Karena dia juga adalah aturan tertinggi. Mengerti? Nah, kedua, siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa lagi? Ayo. Perempuan yang bagian sana, siapa yang bisa? Ayo, silakan ayo. Memiliki kekuatan menegakkan yang dapat diubah atau dicabut oleh peraturan undang-undang. Oke, terima kasih Ayu. Nah, di sini memiliki kekuatan hukum tertinggi, tidak dapat diubah atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan. Tidak dapat diubah atau dicabut oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi, Undang-Undang Dasar ini dia tidak dapat diubah oleh peraturan perundang-undangan lainnya karena dia memiliki hukum tertinggi. Ini kembali saja dengan sumber hukum tertinggi ini karena dia adalah patokan dari sumber. Adik-adik saya rasa pasti paham ya. Nah, Undang-Undang Dasar sendiri ini terjadi beberapa kali perubahan atau biasa disebut amandemen. Nah, dia terjadi ada 4 kali perubahan amandemennya, yaitu 4 kali amandemen. Yang pertama pada tahun 1999, dan yang kedua pada tahun 2000, dan yang ketiga pada tahun 2001, dan
TAP MPR atau ketetapan Majelis Permusyawaratan atau biasa disebut TAP MPR. Ada yang bisa bantu kakak untuk menjelaskan, bisa membaca dengan bacakan yang PowerPoint itu. Yang bisa laki-lakinya lagi. Daerah tadi perempuan namanya siapa? Bayu dong. Bayu. Ayo Bayu, silakan baca dulu. Bantu kakak. Ya, langsung sini. Hierarki. Oke, baik. Terima kasih Bayu sudah mendengarkan. Nah, di sini ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR biasa disebut TAP MPR adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan. Kenapa kakak bisa bersifat penetapan? Ketetapan maksudnya ketetapan MPR ini artinya lebih kepada menyatakan atau menetapkan suatu hal sebagai sebuah itu kebenaran atau kenyataan. Ketetapan MPR merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki peraturan perundangan di Indonesia termasuk pusat secara hierarki berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas undang-undang. Nah, namun pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 TAP MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945. Nah, lalu ini pada masa reformasi pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang ini pada awal reformasi ketetapan MPR tidak lagi termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, tapi pada tahun 2011 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011 TAP MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang secara hierarki berada di bawah Undang-Undang 1945. Nah, ini maksudnya berada di bawah dan di atas undang-undang. Nah, mengerti? Nah, kita masuk. Nah, ini undang-undang. Kita masuk pada undang-undang. Jadi, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan sebutan lain DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang juga menjadi landasan hukum bagi seluruh warga negara dan pemerintah dan memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Lebih tinggi dari peraturan pemerintah. Oke? Nah, undang-undang ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Seperti yang pertama, apa? Yang pertama,
karena itu menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, tidak terjadi keamanan. Pasti kalau misalnya terjadi kayak pencurian, pasti adik-adik semua pasti takut kan meninggalkan kayak rumah, tinggalkan ini apa itu pasti selalu harus dibawa. Nah itu sudah menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Nah dari undang-undang ini dia memberikan menjamin ketertiban dan keamanan. Nah kedua ada melindungi hak asasi manusia. Nah, melindungi kata baca saja yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang dilindungi undang-undang seperti hak hidup, kebebasan, berpendapat dan hak atas keadilan. Seperti hak hidup. Nah, kita ini memiliki hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup itu kita ada dari semasa kita berada di kandungan ibu dalam perut ya, benar. Itu kita memiliki hak untuk hidup. Dari situ kita sudah memiliki hak hidup. Jadi kalau misalnya ada kayak seperti ada seseorang perempuan yang membunuh anaknya, pasti dia ditangkap karena anak itu memiliki hak hidup. Karena di situ sudah ada undang-undangnya. Terus seperti ada juga kebebasan berpendapat. Nah, undang-undang melindungi kita dengan kebebasan berpendapat itu. Misalnya kita mau berpendapat tentang kita punya pemerintah, misalnya begini, kita mau berpendapat pemerintahnya kita kayak begini begitu. Nah kita begini dengan beda dengan tadi pas kita pas zaman dahulu kita mau mengeluarkan pendapat tentang apa yang kita rasa kurang bagus, kita mau mengungkapkan, tapi kita ditahan untuk mengeluarkan pendapat kita tersebut. Jadi kita kayak takut dan karena ada yang menutup, belum ada yang undang-undang ini yang menjaga kita untuk mengeluarkan kebebasan berpendapat. Nah, ada hak atas keadilan. Nah, di sini hak atas keadilan maksudnya di sini kita mempunyai hak atas keadilan, semuanya adil dan sama rata, tidak ada yang membedakan. Nah, di sini contoh undang-undang dalam kehidupan sehari-hari yaitu undang-undang lalu lintas. Dari undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, undang-undang lalu lintas ini, undang-undang ini dia yang mengatur tentang lalu lintas seperti bagaimana berkendara, begitu semuanya. Ini undang-undang ini yang mengatur tentang lalu lintas seperti kayak rambu-rambu lalu lintas, tata cara kita berambu, tata cara kita untuk berkendara. Ya. Nah, kita masuk sampai sini mengerti? Brian, jangan tidur. Cuci dulu mukanya. Juga. Tadi kalian tidur. Cuci dulu muka supaya segar belum. Cuci dulu mukanya. Jangan yang pergi-pergi ya kalau kalian. Nah, kita masuk pada peraturan pemerintah. Ini peraturan pemerintah ya. Ada yang bisa bantu kakak lagi? Jangan yang depan, kakak mau yang kakak lagi di belakang. Siapa yang bisa di bagian sini? Tengah-tengah ini, tengah. Siapa yang mau? Laki-laki sana. Sudah tadi, sudah. Belum, ayo bantu dulu kakak. Jelas tuh. Baca dulu. Bisa? Ayo, saya ya. Ayo. Dia bilang nggak ada tambahan apa? Masih bisa. Ayo. Malu ya. Ayo. Ayo perempuannya saja. Siapa yang mau? Lia mau? Lia mau? Iya. Boleh. Ayo tambahan. Di kandungan ibu dalam perut ya, beda. Itu kita memiliki hak
tata cara kita untuk berkendara. Nah, kita masuk. Sampai sini mengerti? Brian, jangan tidur. Cuci dulu mukanya. Juga. Tadi kalian tidur. Cuci dulu muka supaya sudah belum. Cuci dulu mukanya. Jangan ada yang pergi-pergi ya kalian. Nah, kita masuk pada peraturan pemerintah. Ini peraturan pemerintah ya. Ada yang bisa bantu kakak lagi? Jangan di depan ya. Oh yang lagi di belakang. Siapa yang bisa di bagian sini? Tengah-tengah ini, tengah-tengah. Siapa yang mau? Laki-laki sana. Sudah tadi sudah. Belum. Ayo, bantu dulu kakak. Jelas kok. Baca dulu. Ayo, saya. Ayo. Masih bisa. Ayo. Mau. Ayo. Ayo, perempuannya saja. Siapa yang mau? Olia, mau? Olia mau? Iya. Ayo, kalau kayak gitu, ayo saja di depan. Ayo, bantu aku lagi. Peraturan pemerintah saya memiliki di dalam hukum. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang yang ada. Undang-undang yang seringkali bersifat umum ada dan garis besar. Peraturan pemerintah berfungsi untuk memberikan penjelasan yang berbeda, rinci dan teknis mengenai
kabupaten dan kota. Seperti yang sana tadi kata itu. Nah, kita masuk. Lanjut ya, kita masuk. Nah, iya. Perda kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau perda kabupaten atau kota merupakan peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota. Nah, fungsinya perda kabupaten ini menjalankan undang-undang, peraturan pemerintah, perpres dan perda provinsi di tingkat kabupaten atau kota dan mengatur hal-hal yang bersifat spesifik untuk wilayah kabupaten atau kota ya. Contohnya perda kabupaten kota tentang pendidikan, sama juga halnya kayak yang seperti perda provinsi tadi, cuma dia bedanya itu dia mengatur di kabupaten atau kotanya ya. Nah, kekuatannya ini perda kabupaten atau kota memiliki kekuatan hukum yang lebih rendah dibanding perda provinsi. Baru di sana. Nah, bagaimana? Apakah sampai sini adik-adik sudah paham? Paham. Ya, baik, karena sudah paham. Kakak akan membagikan LKPD. Jadi, LKPD saya kakak sini yang lebih banyak apa ya? Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Tapi kalau kita lihat sini kayak perempuan dominan. Ya, nah, bisa dulu perempuannya. Itu perempuan saya dulu, laki-laki tidak usah dulu. Perempuannya dari sini aja. Sampai 4. 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Ingat ya. Ingat ya nomornya. Laki-laki. Dari sini. Baru. 1. Oke, semuanya aja. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Ayo, sini kelompok 1. Ayo cepat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ayo cepat.
Kalian tidak mematuhi rambu lalu lintas atau peraturan hukum yang sudah disesuaikan oleh negara kita, yaitu Indonesia. Baik, teman-teman, nah, dari yang sudah adik-adik, ada yang mau bertanya? Bertanya dong, ayo dong. Silakan bertanya. Ini panas-panas. Soalnya Tidak ada. Kita akan main terlebih dahulu. ya baik, silakan, terima kasih. Ini baru Masa maju duluan. baik, sikap. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Selamat datang.